cara melakukan sholat duha 2 rakaat, yang pertama sekali adalah harus kita pastikan masuk waktu duha. Kalau dalam kitab fikih dikatakan salah satu tanda masuk, salah satu cara melihat bagaimana sudah masuk waktu duha apa belum, itu adalah dengan cara kita melihat ke arah matahari. Dan kalau nampak di matahari, matahari itu sudah bangkit dari dasarnya itu sekadar setombak. Makna setombak itu dengan perkiraan kepala kita. Bukan kita ukur ke mataharinya, itu hanya orang yang sakit kepala. Nah, kalau kita lihat sudah kira-kira sudah naik matahari sekadar setombak, maka itu sudah masuk waktu duha. Kalau jamnya itu bisa berbeda-beda daerah. Kalau daerah Jawa nanti jamnya lebih cepat dari daerah Aceh, itu nggak tentu ya. Jadi itu aja tandanya, nggak bisa disandarkan ke jam. Bahkan jam itu bisa berbeda-beda juga dalam sholat 5 waktu. Kadang cepat, kadang telat, dan lain-lain. Standarnya itu adalah di matahari. Cara sholatnya adalah kita berwudu seperti biasa. Setelah kita berwudu, lalu kita lentangkan sajadah. Sholatnya sendiri saja. Namun kemudian kita baca usalli sunnatab duha rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Lalu kita baca iftitah, dan setelah itu baca Al-Fatihah. Semua bisa ya Al-Fatihah. Kemudian membaca surah pendek. Surah pendek itu apa saja boleh. Qul huwallahu ahad atau inna a'tainaha boleh, itu yang pendek-pendek. Dan mau baca yang panjang-panjang, wadduha wasyamsi wadduhaha boleh, tidak ada masalah. Kemudian rakaat kedua pun kemudian setelah membaca ayat lalu ruku. Setelah ruku kemudian bangkit dari ruku atau istilahnya i'tidal, kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi'ta min syai'im ba'du. Kemudian kita sujud, lalu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian kita bangkit duduk di antara 2 sujud, kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud yang kedua, kita baca lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, lalu kita bangkit. Setelah kita bangkit, kita lakukan rakaat kedua. Rakaat kedua juga sama dengan rakaat pertama tadi. Nah, kemudian setelah baca Fatihah di rakaat kedua, kemudian baca surat pendek, lalu kita ruku lagi. Di ruku ini kita baca subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian kita i'tidal seperti tadi juga bacaannya, lalu sujud, lalu duduk antara 2 sujud, lalu sujud kedua. Nah, di sujud kedua di salat apapun itu sunnah di sujud terakhir. Sujud terakhir dari setiap salat itu disunahkan kita memanjangkan sujudnya, dan di situ kita tumpahkan doa-doa kita kepada Allah. Doa itu bukan dibaca dengan mulut tapi dengan hati. Kalau kita mau mendoakan pakai bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab, ya udah pakai hati. Tumpahkan di dalam hati. Apa keluh kesah kita, masalah kita, tumpahkan dalam hati. Ingat di situ. Nah, setelah kita selesai berdoa di sujud terakhir, kemudian baru kita duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir kita baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu wajib, yang wajibnya cuma sampai situ. Cuman kalau kita mau tambah lagi, dan afdalnya memang harus ditambah. Namun kalau nggak bisa lagi ke depan, sampai situ aja udah cukup. Nah, dan baiknya ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu disunahkan lagi membaca doa-doa lain, misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian baru assalamualaikum warahmatullah
Assalamualaikum warahmatullah. Dan setelah itu sudah selesai. Kemudian baru kita baca doa. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka sampai habis. Nanti doa itu bisa di search aja di internet, kemudian dihafal. InsyaAllah di antara faedah daripada salat duha itu adalah Allah akan memberi kecukupan bagi kita. Kalau kita mulazamah dengan salat duha, insyaAllah Allah akan mencukupkan hidup kita. InsyaAllah tidak akan merasa kekurangan. Semoga bermanfaat teman-teman dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.